selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu sumber energi terbarukan yang semakin populer, yaitu kincir angin atau windmill sebagai energi alternatif. Saya Galia bersama dengan partner saya Kayla. Halo semuanya. Di episode ini tidak hanya ada 2 host saja yang berbicara, tetapi ada 6 narasumber yang bersedia untuk berbagi pengalamannya tentang proyek yang dibuat, yaitu miniatur kincir angin. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena kita akan membahas banyak hal menarik seputar energi angin. Sebelumnya, Galia, apa yang membuat kincir angin menjadi solusi energi yang menjanjikan? Ya, betul Kayla, kincir angin adalah salah satu solusi utama untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Tapi tentu saja ada banyak pertanyaan seputar teknis dan tantangan implementasinya. Untuk itu, kita akan mendengarkan pandangan dari teman-teman kita. Tapi sebelum itu, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama aku Queen Bee. Hai, nama aku Ica. Hai, nama aku Zahwa. Hai, nama saya Nadine. Hai, nama saya Kina. Hai, nama saya Siti Kansa. Oke, langsung aja ya kita tanya-tanya kepada teman-teman hebat kita dari kelas 6A dan 6B. Oke, aku mau tanya dulu nih sama Queen Bee. Coba dong ceritakan apa tujuan dan maksud membuat miniatur kincir angin, dan tolong dong ceritakan ini tuh proyek apa sih? Ya, aku sedikit cerita dulu ya, apa sih maksud pembuatan dari miniatur kincir angin. Jadi proyek ini itu adalah proyek yang kami lakukan ketika STS pekan kemarin. Nah, pada pekan kemarin kami diminta oleh guru-guru untuk membuat miniatur kincir angin. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa proyek ini itu saling terintegrasi antara semua subjek yang ada di kelas 6. Jadi sebetulnya proyek ini itu tentang mapel IPA. Tapi ternyata proyek ini saling berkaitan dengan subjek-subjek yang lain. Berarti keren ya, proyeknya bisa saling terintegrasi. Coba aku mau tanya sama Ica, kira-kira subjek apa yang saling terintegrasi dalam proyek ini? Ya Galia, jadi hampir semua subjek yang kita pelajari di kelas 6 saling terintegrasi. Contoh, subjek agama Islam. Kita diminta untuk memahami Quran Surat Ar-Rum ayat 41 tentang alam. Kemudian IPS kita diminta untuk mencari tahu negara-negara mana saja yang menerapkan PLTB di wilayahnya. Kemudian bahasa Sunda kita diminta untuk membuat slogan tentang alam, dan masih banyak lagi. Wah, keren ya. Jadi kita bisa saling memahami antar subjek masing-masing dalam satu tema proyek. Coba aku mau tanya sama Zahwa, boleh dong ceritakan bagaimana proses pembuatan miniatur kincir angin dan bagaimana mekanisme kerja kincir angin? Pertama, kita cari dulu alat dan bahannya, seperti kincir angin, dinamo, kabel, sama lampu kecil. Kemudian pasang alat dan bahan pada elemen yang dibutuhkan. Nah, untuk mekanisme kerjanya, angin membuat baling-baling berputar. Baling-baling menggerakkan dinamo akan menghasilkan listrik. Nah, listrik akan disalurkan ke lampu oleh kabel-kabel listrik. Wah, berarti mekanisme angin itu banyak pengaruhnya ya untuk kita, apalagi pada proses PLTB. Boleh ya aku tanya sama Nadine? Nadine, tadi kan sempat disinggung oleh Ica bahwa ada subjek IPS yang membahas tentang negara-negara mana saja yang sudah menerapkan PLTB. Oh iya Galia, ada banyak. Ada Cina, Denmark, Swedia, Kanada, Brasil, Inggris, India, dan di negara kita juga sudah loh menerapkan PLTB. Tahu gak di mana? Di mana? Di Sulawesi, tepatnya di Jeneponto. Oh iya aku tahu itu. Coba siapa yang mau menjelaskan ke penonton tentang tempat yang bagaimana sih yang cocok untuk menerapkan PLTB? Aku. Jadi gini, kalau kita mau menerapkan PLTB di suatu wilayah, tentunya kita harus punya lahan yang luas. Bisa misalnya di daerah pegunungan atau daerah pesisir pantai, yang mana daerah tersebut banyak angin yang bertiup kencang. Maka mekanisme PLTB bisa berjalan dengan baik.
Oh iya ya, pasti perlu angin kencang supaya listrik-listrik bisa menyala di lokasi tersebut. Coba aku mau dengar pesan dan kesan dari Siti Kansa tentang pelaksanaan proyek ini. Aku merasa senang sekali karena bisa mengetahui proses kerja dari PLTB. Dan pastinya ini adalah pengalaman berharga buat aku karena pembelajaran ini sudah mengajarkan kami bahwa kuasa Allah yang sudah menciptakan angin di dunia ini dan ternyata sangat bermanfaat untuk kita semua. Wah, keren banget kesan dan pesan yang sudah kamu utarakan. Benar bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa kita manfaatkan asalkan bijak dalam menggunakannya. Oh iya Galia, gak kerasa ya waktu kita sudah berakhir. Aku senang banget bisa mendengar pengalaman dari teman-teman hebat kita. Yap, benar Kayla. Baik untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman hebat kami dan juga teman-teman yang selalu support kami yang ada di studio ini, juga guru-guru yang sudah membimbing kami selama ini. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.